Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Baitul Jannah yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjut rutinan kuliah subuh, dan semoga dengan adanya majelis ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umat-umatnya hingga yaumul akhir. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pelaksanaan sholat, kita sebagai umat Islam dituntut untuk menyempurnakan pelaksanaan sholat tersebut, terutama bagaimana kita memaksimalkan kekhusyuannya. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang menjadi larangan-larangan dalam kita melaksanakan sholat. Terus itu ternyata ada beberapa hal yang menjadi larangan, yang bagaimana larangan-larangan itu memaksimalkan, menambah kita dalam pelaksanaannya untuk lebih khusyuk, maksudnya kata itu. Larangan-larangan apa aja yang perlu diperhatikan dalam kita melaksanakan sholat? Yang pertama, diterangkan Syekh Namni A'lamu Hadi, idhabu biha ilai abi jahmi wa atuni bi ambujananiyah. Niku larangan pertama. Diterangkan dalam hadis Nabi, hiasan-hiasan kain ini telah mengganggu sholatku, dan bawa dan berikan itu kepada Abu Jaham, dan berikan kepadaku kain abnu janiyah atau kain tebal dan polos. Maksudnya di sini adalah larangan yang pertama, yaitu melihat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat. Di antaranya diterangkan pada hadis Nabi itu, yaitu tentang pakaian kita yang dipakai pada waktu melaksanakan sholat. Pakaian tersebut maksudnya itu mengganggu diri kita ataupun bisa mengganggu orang lain. Diterangkan dalam hadis ini, itu Nabi diberi pakaian oleh Aisyah yang memang pakaian itu banyak pernak-perniknya. Itu sebelum dipakai, Nabi itu melihat, loh ini anggapannya Nabi itu banyak
ataupun mengganggu kemungkinan nantinya dalam pelaksanaan sholat. Makanya Nabi itu menyuruh Aisyah supaya mengganti baju tersebut. Niku karena merasa pada diri Nabi itu nantinya akan mengganggu pada pelaksanaan sholat nanti niku, geng. Sering kita jumpai, mungkin secara umum yang sering pada waktu kita mungkin sebagai laki-laki, yaitu pada pelaksanaan sholat Jumat niku. Banyak orang hadir mungkin tidak hanya dari wilayah kita. Kalau kemungkinan dari wilayah kita mungkin sudah dipersiapkan, baik kesunahan-kesunahan apa yang mau kita lakukan pada waktu akan melakukan sholat Jumat, baik mandi dulu, baik potong kuku, baik pakai parfum, baik pakai pakaian yang memang lebih baik gitu. Tapi ada juga yang memang banyak pendatang, terutama di masjid kita yang memang letaknya itu di pinggir jalan. Pasti pada waktu pelaksanaan sholat Jumat itu banyak orang yang hadir dari luar. Lah itu kemungkinan karena mungkin ada yang sebagian habis dari bekerja, mungkin pakaiannya pakaian kerja, ada juga yang mungkin hanya pakai kaos, tulisannya banyak, dan yang lebih terbuka. Ada orangnya gendut, celananya pendek, punten niku. Nyuwun sewu kadang-kadang pantatnya itu kelihatan niku. Padahal dalam pelaksanaan sholat kita sebagai laki-laki batasan aurat yaitu dari pusar sampai lutut. Kok ada pantatnya kelihatan, berarti otomatis tidak sah. Karena sebagai laki-laki itu memang harus tertutup, batasan paling atas yaitu pusar, batasan paling bawah yaitu lutut. Itu kan otomatis bagi dia yang atau kita yang mungkin memakai juga agak risih. Sebenarnya kita pun kalau memang pakai pakaian itu kita sadar, oh jane bagian belakang terbuka, wis mengganggu pada diri kita, otomatis juga mengganggu orang lain yang mungkin juga ada di belakangnya. Itu sebagai salah satu contoh niku nggih. Ini ngaten niku. Ada juga mungkin sudah pakaiannya rapi, tapi dilala sarungan dhuwure kaosan sing akeh tulisane. Otomatis kan ngaten niku nggih. Ora katang selirik sedela kok. Minyak goreng ana tulisane kados niku. Nah, niku kados niku. Maksudnya, cobalah kita memperhatikan bagaimana kita gunakan pakaian mengganggu pada diri kita atau tidak, ataupun mengganggu pada orang lain ataupun tidak. Itu kados niku. Mungkin ada juga contoh niku nggih. Pada diri seorang wanita dalam pelaksanaan sholat, karena sekarang yang menjadi ngetren niku nggih, itu kan kebanyakan pakai ruku yang potongan atas dan bawah niku nggih. Mungkin karena rukunya terlalu lama, bawahnya dilala celananya kondor niku. Wis lagi sholat diganggu nang anake, rukuwe kok idok ya tambah mlorot. Nah, niku kan kadang-kadang kata singgung Mbak. Nah, itu lebih diperhatikan lagi. Itu lebih kita memaksimalkan dalam pelaksanaan sholat. Karena sebenarnya ruku yang lebih SNI itu sebenarnya yang utuh dari atas sampai ke bawah itu sebenarnya lebih SNI. Dan memang batasan aurat itu bagi wanita itu lebih banyak ya. Itu dari atas sampai ke bawah itu harus tertutup niku. Tidak boleh terbuka. Beda memang bagi laki-laki hanya sebatas pusar sampai lutut, hanya ketutup kuetok sah. Nah, cuman karena kita punya adab, punya sopan santun, biarpun itu menjadikan sah,
tapi ada hal yang lebih baik. Kita tetap pakai adab niku nggih. Kecuali memang dalam keadaan darurat ya monggo, tapi angger memang ada pakaian yang lebih baik, memang bisa tertutup ya diusahakan bagi laki-laki ya harus lebih baik karena kita juga ada adab untuk dalam berpakaian itu. Jadi larangan yang pertama yaitu melihat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat baik oleh kita maupun oleh orang lain. Larangan yang kedua nih ya. Menguap ketika sholat niku. Angup lah maksudnya bahasa Jawa niku. Nggih. Tapi dalam menguap dalam pelaksanaan sholat itu tidak akan menjadikan haram nggih. Tapi diterangkan niki nggih. At-tasa ubu fis shalah minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Menguap ketika sholat adalah dari setan. Jika seseorang di antara kalian menguap, maka tahanlah sedapat mungkin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Diterangkan malih dalam hadis lain, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka niku. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang larangan di sini itu tidak menjadikan haram ya dalam menguap ketika sholat. Tapi diusahakan kalau kita memang masih bisa untuk menahan dalam menguap, diusahakan tahanlah niku kata niku. Tapi angger wis ora kebisa ya ditutupi pakai tangan kiri niku. Terus wis ora ketahan boleh nguap, diusahakan kita tutupi tangan kiri dalam menguap tersebut. Niku memang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat niku, yaitu dilarang menguap ketika sholat niku. Larangan-larangan yang ketiga yaitu menjulurkan tangan ketika sujud. Diterangkan dalam hadis Nabi, i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dirong alaihim bisatul qalbi. Sujudlah dengan baik dan janganlah seseorang di antara kalian menjulurkan kedua lengannya di lantai seperti anjing. Dados tangan ini ku ampun kados niki. Maksudnya niki ini ampun dempel maring niki. Kayaknya ada beberapa jamaah yang kados niku. Tapi sane niku wonten jamaah sing kados niku. Itu tidak boleh. Dados posisi rukun sujud itu kan ada 7 ya. Rukun sujud itu ada 7. Yang pertama jidat, yang ketiga 2 tangan, 1, 2, 3, 4, 5 itu lutut, ke-6 dan ke-7 itu jari. Ya ada lagi. Terus tangan itu ampun megar, tapi agak rapat kayak gini. Ini arahnya ke kiblat. Arah jari itu ke kiblat. Ini kayak gini. Nah ini kayak gini. Jadi hidung jangan jangan ditempelkan. Hidung itu jangan ditempelkan. Jari yang di belakang itu ditekuk. Jari yang di belakang itu ditekuk. Posisi kayak gini. Itu kayak gitu. Sebagai tumpuan itu jidat, karena ini nggak usah
jangan nekan tadi yang batasan beban itu jidat. Kata niki. Ini kan yang ngambang kayak gini. Nah, ini gitu. Yang sebagai tumbuhan itu jidat. Ini tetap jarinya menghadap ke kiblat jari ini. Dan posisi laki-laki itu sama perempuan itu beda. Ya, posisi laki-laki sama perempuan itu beda. Posisi perempuan itu agak masuk, posisi tangan yang di atas itu agak junjung dada, gitu. Ya. Karena karena posisi sujudnya laki-laki dan perempuan itu beda. Ini kalau gitu. Nah terus posisi laki-laki itu di sebelah telinga, ini posisi bahu atas ini tangan itu agar diangkat, nggak boleh kayak gini. Ini nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi tangan tetap menghadap ke kiblat, kaki belakang itu itu kayak gitu. Karena memang dalam pelaksanaan rukun sujud itu hanya anggotanya cuma ada 7 ya. 1, 2, 3, lutut 2, 5, jari 2, 7. Cuma itu dok. Anggota sujud niku. Nah, terus kalau menjulur yang dikatakan hadis Nabi itu kayak hewan itu tidak boleh. Niku kata niku. Itu memang kalau kita menyerupai hewan itu memang menjadi alasan larangan dalam kita untuk melakukan sujud dalam sholat niku. Larangan berikutnya niki. Larangan berikutnya dalam kita melaksanakan sholat yaitu memejamkan mata. Diterangkan dalam hadis Nabi, "Idza qama ahadukum fis sholati fala yaghmid 'ainaihi." Apabila kalian melakukan sholat, apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Itu maksudnya ya sesekali memejamkan mata itu boleh. Maksudnya itu tidak dari awal sampai akhir itu memejamkan mata terus, itu enggak. Kecuali ini ya. Kecuali memang ada hal yang itu menjadikan kita itu terganggu kalau kita melihat. Itu menjadi boleh. Tapi kalau memejamkan mata tanpa ada alasan apapun itu menjadikan makruh dalam pelaksanaan sholat. Tapi kalau ada alasan, kok dilalah kita itu kalau melihat terus kita agak terganggu dengan adanya mungkin pernak-pernik ataupun ada bacaan apa dan itu malah mengganggu, itu malah boleh kita untuk memejamkan mata. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, diharapkan tetap kita untuk jangan memejamkan mata. Nah, terus itu memang menjadi salah satu larangan dalam kita untuk melaksanakan sholat niku, yaitu dilarang memejamkan mata niku. Larangan yang terakhir diantaranya yaitu memandang ke langit atau ke segala arah. Itu memang dilarang ya. Ma balu aqwami yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim la yantakunna man dzalika aw la tukhatafanna absaruhum. Berani sekalian mereka mengangkat pandangannya ke atas ketika mereka sholat, hendaknya mereka hentikan kebiasaan itu atau mata mereka akan tersambar niku. Hadis Bukhari dan Muslim niku. Terus memang pada waktu kita berdiri, pandangan mata kita yang tertuju yaitu
titik nantinya kita akan meletakkan kepala dalam bersujud. Terus dhewek niku mandangan niku titik sing kira-kira mangke kepala kita nunduknya itu di mana? Maksudnya ngatos niku. Terus dhewek ngira-ngira mawon, oh kira-kira aku titiknya nang kana. Berarti kita konsennya itu di titik yang nanti kepala kita itu sujud. Niku pandangan yang memang disunahkan dalam kita melaksanakan sholat, terutama pada waktu kita berdiri niku. Dilarang niku angger dhewek niku pendelok-pendelik wis maring ndi ora niku nggih dilarang niku nggih. Tetap itu memang salah satu untuk menambah kekhusyuan ya tetap kita fokus pada pandangan satu arah. Tidak boleh niku mencar-mencar jiji maring ngarep maring samping lah niku makan ya otomatis ganggu kita, ya otomatis juga ganggu orang lain niku. Saya ulangi, larangan-larangan dalam sholat diantaranya yang pertama, melihat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat baik oleh kita maupun orang lain ya. Yang kedua, menguap ketika sholat. Yang ketiga, menjulurkan tangan ketika sujud. Yang keempat, memejamkan mata. Dan yang terakhir, memandang ke langit atau ke segala arah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.